Bang, kan Bang Anjas ini terkenal dengan content creator AI. Iya. Jadi udah pasti ekspektasi orang ketika mengundang di sini bahasnya AI, cara penggunanya dan lain-lain kan. Tapi enggak, ya enggak. Yang kita mau bahas sebenarnya adalah gimana caranya orang menghasilkan uang dari AI. Itu Oke. yang lebih akan kita ulik di sini. Oke. Karena banyak sekali yang bilang bahwa untuk bisa menjadi sukses di era sekarang kita harus maju atau menggunakan teknologi terdepan. Betul. Kayak blockchain, AI. Nah, orang kan tapi kalau terdepan kan artinya tidak banyak yang tahu gitu kan. Iya. Dan kita akan menggali di sini sebenarnya gimana cara untuk mendapatkan uang dari AI ini. Oke, sure. Kayak gitu ya. Ya. Mungkin kita dari basic dulu nih. Ya. AI itu kan orang tahu cuma ChatGPT. Iya, Oke, iya, ChatGPT kita tulis prompt dan kemudian keluarlah semua itu apa yang kita tanya kayak Google. Tapi sebenarnya ya kan AI yang di luar dari ChatGPT yang wajib untuk orang-orang pakai di zaman sekarang itu apa sih? Ini tergantung penggunaannya sekali lagi, Sam. Oke. Kayak orang itu selalu mikir pengguna kan gini, AI itu pokoknya semuanya all in one dipakai buat apapun gitu ya. Oke. Padahal sebenarnya harus disesuaikan dengan penggunaannya orang itu. Oh, ChatGPT itu all in one ibarat gitu ya. Iya, kita bisa bilang ya semi AGI, artificial general intelligence, bisa semua hal gitu. Oke. Tapi dia tidak speciality di beberapa bagian gitu. Dia bagus untuk membantu kita dalam hal general. Oke, jadi kalau Gitu. misalnya aku langsung tanya sekarang. Yes. 3 AI yang wajib digunakan oleh semua orang selain ChatGPT itu Iya. apa? Oke, yang pertama adalah Lovable. Lovable Dev namanya. Lovable Dev. Ini untuk bikin web. Jadi gini, beda dengan template ya. Template itu kan ya udah punya gitu kan. Tinggal diganti ya. Tinggal diganti. Ini enggak. Apa yang ada di kepalamu, kamu bisa minta. Serius. Jadi Bisa. nggak usah coding, nggak usah apa? Ya, nggak usah coding tapi perlu ngerti framework lah ya. Oh. Tapi gini, misalnya di kepala kita ada web analisa saham. Oke. Susah kan bikin dari nolnya? Susah. Dan tentu aja kalau pakai template nggak ada yang punya templatenya. Ya, betul. Almost nggak punya. Betul. Nah, bilang sama Lovable Dev, masukin ChatGPT dulu tadi. Oke. Habis itu masukin ke Lovable. Oke. Dia bisa bikinin frameworknya detail, back-endnya pakai apa semuanya detail. Baru setelah itu request sama Lovable untuk bikinin. Itu jadi. Berarti requestnya tetap pakai ChatGPT dulu. Requestnya ChatGPT. Sebenarnya kalau mau percaya sama Lovable, Bisa kan juga. Lovable di backendnya ada Claude, ada ChatGPT kan, Ah. bisa langsung. Tapi Oh. dia lebih bisa bantu aja secara general. Lebih tajam kalau lewat ChatGPT dulu ya. Iya, bahkan termasuk style-stylenya dia bisa bikinin. Kedua namanya adalah HeyGen. Oh, Nah, oke. gini, orang tuh masih bilang kalau AI video paling bagus itu kan Google VO ya. Google Iya, VO 3 ya. Iya, itu yang paling terakhir tuh. Itu bagus tapi tidak terkontrol. Oh. Sedangkan kalau lu pengen ngebantu untuk cari duit, harus terkontrol, harus membantu. Oke. Nah, kalau dalam case gue yang gue jawab adalah AI ini bisa naikin personal branding kita tanpa kita harus shoot video gitu. Itu HeyGen. Iya, kayak murid lu dari influencer tuh siapa, Ali Sadikin ya? Iya. Nah, itu kan pakai HeyGen. Oke. Menurutku dia itu menggunakan HeyGen dengan sangat keren, dengan sangat tajam, sehingga hasilnya itu ngebantu dia gitu. Oke. Yang kedua HeyGen, Oke. terkontrol. Dan sekarang bisa bikin baby podcast. Iya. Tunggu, HeyGen ini fungsinya untuk apa? Oke, untuk ngegenerate video, khususnya untuk ngegenerate talking head. Oh. Dan sekarang yang fitur barunya bisa ngegenerate video apapun lah, kayak ngomong gitu. Berarti semua video Bang Anjas itu pakai HeyGen semua? Rata-rata pakai HeyGen. Itu yang cuman skripnya di copy paste, Iya. mulutnya gerak-gerak sendiri. Jadi kita cuma syuting sekali, Iya, betul. tapi suaranya pun itu keluar seperti Bang Anjas. Benar banget. Ah. Nah, itu salah satu tools yang tajam banget zaman sekarang. Dan yang ketiga, Yang ketiga Eleven Labs tentunya. Sebenarnya opsinya banyak, tapi Eleven Labs itu adalah AI untuk menghasilkan suara Oh. dan capitalize marketnya tuh gede banget sekarang ya. Even kayak suara tung 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 sahur itu dari situ. Oh, oke. Suara dokter Brando itu dari situ. oh. Jadi kita bisa bilang bahwa itu tools yang sangat tercapitalize besar sekali gitu ya. Nah, kenapa gue nggak sebut ChatGPT, Gemini gitu? Karena itu adalah basic hal yang harus kita pakai untuk kita pakai ke AI lainnya gitu. I see. Gitu cara mikirnya. Nah, berarti sekarang kalau kita ngomongnya itu kan AI tadi untuk apa ya? Industri media kita bilangnya, entertainment ya, video, musik. Ke website bukan media kan? Untuk Oh. kita mungkin jualan, pitching, atau Iya, iya, bahkan kita develop website itu bisa ganti domain. Oke, tapi apa sih AI tergila yang sekarang yang lagi ada di dunia yang dan AI ini bisa ngelakuin apa? Kalau gue sih mikir masih ya semuanya balik lagi ke LLM ya. Pasti ChatGPT. Itu paling gila udah. Iya, ChatGPT. Tapi gini, ChatGPT itu tidak punya resource. Sedangkan kayak Gemini dia punya resource. Jadi dengan power yang sama, dua-duanya ini tuh kayak 11-12 yang punya functionnya masing-masing. Kalau dibandingin sama yang Cina itu apa namanya?
Itu apa sih? DeepSeek lah contohnya DeepSeek, ya. Sebenarnya gini, DeepSeek pun yang awal-awal itu gorengan kan. Oh. Yang waktu itu katanya cuman 5 million USD itu gue nggak gitu percaya karena banyak GPU selundupan kan ke sana gitu. Jadi kayaknya itu fakta yang disembunyikan aja atau dibantu sama pemerintahnya gitu. Oh. Jadi untuk China keren, iya mereka bisa bikin. Tapi untuk use case scenario-nya yang memang benar-benar pasti bagus itu ya tadi gitu, ChatGPT, Gemini itu dua-duanya saling melengkapi saking bagusnya. Oke, dan di kehidupan Bang Anja sekarang 90% itu udah menggunakan AI setiap hari. Yes, sangat menggunakan ya. Karena gini, jangan dipikir nih pakai AI membodohi kita gitu. Enggak doi. Kalau kita misalnya kitanya berpikir itu adalah amunisi tambahan buat kita, itu bisa bikin kita lebih produktif. Contohnya kita lagi coding ya, terus kita sambil nyalakan screen share-nya yang punyanya Gemini atau ChatGPT. Oke. Itu kita bisa tanya real time di situ. Kalau ada solusi apapun gitu, kita bisa tanya langsung gitu. Jadi misalnya kita udah bikin webnya, kan dia sambil nontonin kita bikin kan. Nah, ketika kita lagi bikin itu kita bisa langsung nanya, ini kira-kira saya harus pakai model apa ya untuk servernya, itu bisa dijawab langsung. Artinya kan lu jadi ditambah lagi skill yang harusnya Sam misalnya bisa menyelesaikan satu web. Sekarang mungkin dalam sehari dia bisa nyelesain 9-10 web. Dan pasti dari situ duitnya lebih banyak gitu. Betul, dan itu secara nggak langsung akan membunuh banyak pekerjaan dong. Itu dia. Jadi gini, ngomongin membunuh pekerjaan itu kalau kita pikir orang yang skillnya maksudnya di bawah banget kan, yang dia bahkan dia pun itu nggak mau step up untuk naik terus gitu. Kalau kita ngelihat orang yang dia udah specialize di satu bidang, dia bisa menggunakan itu untuk lebih menambah skill untuk dirinya sendiri, Sam. Oke, ada pertanyaan tuh untuk itu berarti. Jadi apa yang harus dipelajari oleh orang-orang sekarang tentang AI yang bisa meningkatkan revenue mereka? Oke, pertama balik lagi ke diri sendiri. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibaliknya gini. Orang yang nggak ngerti konteks A, terus dengan AI pengen langsung ngerti konteks A tersebut. Paham. Ngerti kan? Kayak, Contohnya gini, script misalnya, scripting dalam buat konten. Kalau langsung dia nggak ngerti cara fundamental bikin script, tiba-tiba suruh ChatGPT yang buatin dia script, iya, kurang. Karena dia tidak ngerti. Betul, tapi kalau dia ngerti ada hook, ada foreshadow, ada body, ada closing, Nah, plus ditambah dengan ChatGPT, boom. dan dia bisa fine tune itu gitu. Iya. Pakai custom GPT, pakai bahkan trained model dan lain-lain itu bisa lebih tajam Sam gitu. Video deh, orang bikin video yang nggak ngerti gitu ya. Terus bikin video, mereka nggak ngerti teknik lighting yang benar, nggak ngerti teknik apa di teknik video semuanya ya, rule of three segala macam. Jadinya videonya hancur kan. Bahkan kayak video tools sekeren VO aja cuma dipakai buat ini adalah hasil prom dari Rizal, jangan bikin nenek-nenek lompat dari pesawat tuh. Padahal lu bisa bikin MV yang keren, lu bisa bikin short film yang bagus gitu. Ya gitu. Kalau jadi kita itu mesti tahu framework satu kerjaan kita dulu, terus kita masuk AI itu untuk mengempower. Sehingga kita menawarkan jasa, menawarkan skill ke orang lain, hasilnya jauh lebih wow. Oh, gitu. Tapi bisa nggak suatu saat nanti AI ini berdiri sendiri yang kayak akhirnya semua pekerjaan musnah, kayak misalnya web developer hilang, scriptwriter hilang, digantikan semua oleh AI? Kalau misalnya ya, kita pandanglah 5 tahun ke depan ya, dibilang AI akan gantiin web developer, nggak mungkin. Karena gini, banyak hal di dalamnya itu yang kompleks gitu. Kayak ya contoh misalnya kita mau bikin kita mau hubungin satu database dengan database yang lain gitu. Kita tetap butuh untuk fine tune itu, kita masuk ke dalamnya gitu. Jadi agak sangat impossible untuk benar-benar AI yang kerjain. Terlalu kaku ya kalau itu. Terlalu kaku. Tapi Sam, yang perlu dilihat adalah kita perlu lihat bahwa orang-orang yang pintar memanfaatkan momentum di luar sana dan dia jago pakai AI-nya, ya itu yang orang-orang yang akan dicari terus ya. Dicari dan ngambil kerjaan orang lain yang nggak mau adaptasi dengan AI-nya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan bagus nih. Iya. Nih, orang udah belajar tentang AI, dia punya skill nih kan. Gimana step by stepnya secara teknisnya nih, sampai mereka bisa mendapatkan 100 juta pertamanya dari pemanfaatan AI. Oke. Nah, ini AI itu bukan tuyul ya. AI bukan tuyul. Jadi nggak bisa gini. Nggak bisa kamu cetak gitu langsung dia ngelakuin. Harus dipikirin, tetap dipikirin revenue generatornya tuh apa, bidangnya. Bidangnya. Mau di mana nih bergeraknya? Ini jangan juga orang-orang nih suka potong video terus bilang ini mah ribet gitu. Emang ribet, namanya cari duit. Iya betul. Tapi gua akan jawab secara singkat. Oke. Ada beberapa money generator yang obvious banget AI bisa kerjakan. Oke. Media,
Oke. Oke, web dan kawan-kawannya jualan web gitu-gitu. Tunggu, media nih gak segampang itu loh bang. Maksudnya. Oke, nanti gua kasih tahu segampang apa. Oke. Oke, media, Oke. web. Oke. Jadi yang ketiga adalah jasa dalam skala garis besar, jasa apapun. Oke. Editing lah, apapun lah Iya. ya biasa. Oke. Nah, gue jawab yang pertama. Oke. Tadi dari sisi ini dulu ya, media dulu. Media. Media nggak segampang itu memang. Kalau mau jaga personal branding dan ini memang susah. Memang susah, harus bikin videonya konsisten. Iya. Ada caranya detail. Tapi kalau mau gampangnya gini, lu bikin satu potongan video dari internet, ya emang agak ilegal dikit ya. Oke. Dari potongan dari internet, lu masukin suara 11 Labs, lempar sebanyak-banyaknya ke YouTube Short, pasti dapat duit, pasti. AdSense. Atau pakai namanya adalah N8N, atau namanya satu lagi Zapier. Oke. Zapier itu ngonekin satu framework dengan framework lainnya. Nanti automatically video dari AI itu akan tergenerate dan terupload. Itu bahkan kita nggak perlu langsung hands on. AI-nya akan bikin video nge-boost terus sehari satu sesuai dengan fakta yang kita mau masukkan, pasti dapat duit. Tunggu. Bang Anies pernah coba ini gak? Pernah. Dan dapat duit? Dapat duit. Anak kantor gua dapat duit. Berapa itu kalau boleh tahu? 9 juta satu bulan dapat dia. Woi Der, ini ya cara ini loh. Oh, oke. Jangan sampai dia gara-gara kayak gini keluar nih dari Ada murid gua di sebuah kota X ya. Nama channelnya gua nggak bisa sebutin sih. Jadi gini, dia gedein satu channel, cuman pakai suara-suara itu doang. Oke. Dia dapat, jadi channelnya tuh jadi 4 juta subscriber ya. Oke. Terus dia jual 2 juta USD. Lu bayangin, lu kerja 28 dari miliar ini. pagi sampai sore. Hah? 28 miliar. 28 miliar. 28 miliar garansi 1 tahun. Cuman dari fakta-fakta orang melempar batu terus dinarasiin. Nah, meskipun dianya juga sebenarnya dapatnya oke. Tapi lebih baik dia jual ke orang di US. Dan karena dari awal emang udah disetting, Dan itu semua AI ya? semua AI 100%. Tugas dia hanya kalau mau manual, dia hanya ngupload sekitar 40 menit sehari atau ngefilter materinya, tetap suaranya pakai AI, segala macam fakta-faktanya pakai AI. Tapi itu fragile, Sam. Ini untuk 1 miliar pertama mungkin gampang. Mungkin gampang, tapi dalam 1 malam kalau kamu nggak punya gaya hidup dengan benar, Hilang juga. hilang juga. Iya, Maksudnya iya. gini, lu udah, oh enak nih dapat duit 1 miliar, dia gaya hidup 100 juta sebulan nih, Sam. Iya, habis aja. Tapi lu perlu tahu channel ini tuh bisa hilang dalam semalam Betul. karena copyright again. Betul. Kalau nggak teliti gitu. Atau kayak modelnya Zack di Films. Itu tuh bisa dibikin pakai AI. Wow. Dan itu lebih sustainable kan? Lebih sustainable. soft mungkin lagi transisi Magic. Betul gitu. Nah, atau kalau kayak gue lebih soft lagi. Jadi gue pakai untuk memaksimalkan diri gue di sosmed. Jadi gue yang di syuting pakai AI, bahkan aku pakai brand HP ku ya. Nah, ini untuk yang ambasadorku sama brand ini. Terus ada lagi ambasadorku sama brand ini, aku bedain raw syutingnya. Nah, itu aku pakai buat konten. Nah, yang take video AI, kontennya generated by AI tetap sih, tapi itu manual banyak ya. Tapi yang dibayar, yang diundang, sampai suara gue serak gini, ya saya bukan AI-nya. So banyak cara untuk 1 miliar pertama dari media gitu. Kedua dari web tadi. Web, apakah webnya bisa jadi? No, kemungkinan nggak jadi. Nggak jadi 100%. Tapi gini, orang itu kalau mau bikin mock up zaman dulu harus bayar developer, right? Mock up-nya sekarang kita bisa bikin lalu viralin ke sosial media. Kayak contohnya yang kemarin yang lapor ID. Emang tujuannya buat pemerintah? Oh, tentu tidak. Jadi videoku viral banget. Iya, tahu. Yang sampai dipanggil ketemu Mas Gibran ya? Iya. Iya. Nah, apakah tujuannya untuk sosial media? Untuk pemerintah pakai? Ada pemerintah yang pakai di Timika. Oke, kita dapat duit sedikit ya dari servernya, kan service charge ke kita gitu. Tapi banyak kan justru pekerja AI tiba-tiba dapat undangan dari bisnis untuk solve di dalam bisnisnya. Jadi kita malah dapat orderan banyak banget ya dari dalam situ gitu. Bukan buat websitenya, tapi Iya. malah jasa untuk konsultasinya. Benar. Bahkan kerja AI baru 3 bulan, kita sekarang revenue kita udah 3 kali dari modal kita, Sam. Oke. Yes, menurut gue sih ini adalah bisnis pertama yang dalam waktu 3 bulan kita udah BEP, bahkan udah untung gede gitu.
Gitu Sam. Ini untungnya berapa nih yang disebut di sini? Kecil lah, baru masih di bawah 5 miliar. Wah, tetap lumayan dong itu. Iya. Terus yang terakhir tadi apa? Nah, terakhir ini adalah jasa servis ya. Oh, itu apapun. Kayak di Fiverr itu kan banyak yang voice over. Jadi kita itu bisa sampling suara kita di Eleven Labs misalnya lah. Paling gampang ya udah dibikin di situ. Atau jasa script itu masih dibutuhin, jasa analisa itu masih dibutuhin. I see. Yang AI-nya mengempower kita. Oke, Bang, makin menarik nih pembicaraan kita ya. Oke. Jadi omset terbesar yang pernah didapatkan sama Bang Anjas dalam setahun berapa, Bang? Omset tuh total dari penjualan semua. Betul. Setahun 11 kayaknya. 11,8 ya. 11,8 miliar. Iya, waktu tahun lalu di Overpost Oke. itu masih 2,8. Berarti tahun ini. Jadi 11,8 ke 9-an lah. Ya gitulah. Itu dari mana dapat duit segitu? Oke, pertama gue nggak bisa menutupi bahwa gue udah punya production house ya. Iya. Tapi gue post juga bahwa production house gue itu sekarang idenya generated by AI. Terus kalau lu tahu syuting, gue udah nggak pakai green screen tim gue. Syuting CGI. Kita pakai black screen, lalu udah nggak pakai green screen, pakai namanya Samurai AI untuk ngilangin green screennya dan lighting palsunya itu gitu. Nah itu salah satu jualannya itu sekitar 1/4 lah dari itu semua. Jualan apa maksudnya? Ya jasa sebagai PH gitu. Berarti untuk yang mau bikin iklan apa bisa lewat Bang aja semua? Iya bisa, itu iklan. Si influencer kayaknya boleh coba juga nih. Terus. Iklan. Terus sisanya sebenarnya banyakan di servis pribadi dan software house gue ya. Oh. Jadi gue punya software house namanya Pekerja AI, plus jasa consulting gue ke perusahaan gitu. I see. Misalnya mereka mau efisiensi sistem pakai AI gitu. Oh itu bisa tuh? Bisa kayak dari misalnya paling banyak sih ERP dan CRM ya. Kayak ya di dalamnya pengen bikin CRM itu gue bikinin. I see. Terus bikinin apapun actually. Mintanya apa itu pasti gue turutin. Kayak contoh company-nya saham gitu ya kayak tadi ya. Yeah. Saham dia minta dibikinin analisa tool sentimen saham. Khusus buat dia tidak diupload. Jadi kita bangun servernya. Di perusahaan itu kita bangun server di dalamnya, terus kita bikinin software yang khusus buat dia, layaknya software laporan mas itu gitu. Malah arahnya ke situ Sam gitu. Sisanya jualan barang ya. Oke. Kayak contoh cloud ya. Digital produk dan lain-lain. Enggak. Oh bukan. Barang fisik gitu. Fisik. Tapi barang jualannya DOS sebenarnya. Oke. Namanya adalah cloud yang alat perekam meeting. Oh. Nah, itu tahu nggak? Itu alat perekam meeting itu bisa ngerekam meeting kita lagi ngomong. Terus laku banget di Indo. Harga berapa itu? 3 juta. Mahal juga ya. Sekarang itu laku 2.000 unit. Wow. Tapi memang alatnya kepake gitu. Oke. Nanti bentar lagi mungkin gue masukin kacamata ya. Kacamata Kacamata Ray-Ban yang bisa nge-record itu langsung. Tapi enggak, ini keluar AI screen di depannya. Oh jadi kalau kayak presentasi gitu gak usah hafal lagi, tinggal Iya, baca ya? Iya. Jadi kalau lu nanya gua pun satu teknis yang gua nggak ngerti gitu ya, gua bisa jawab gitu. Wow. Nah ya gitu sih. Cuman ya again untungnya tidak sebesar itu ya. Untung secara keseluruhannya bukan berarti itu omsetnya. Iya paham. Duh, tapi maksudnya yang kacamata tadi itu Bang Anjas mau bikin brand sendiri? Bukan, atau mau masukin barang dari luar negeri? dari luar negeri. Kayak Iron Man ya zaman sekarang. Makin canggih ya. Iya. Bahkan maksudnya alat itu kalau dioptimize ya, kita lagi misalnya lagi developing sistem, kita bisa sambil nanya gitu. Oke. Ya. Bang, kalau dari tadi yang aku dengerin, pasti Bang Anjas ini jago banget nih jadi sales. Jadi sales. Iya kan? Kalau nggak mungkin bisa ngejualin diri seperti itulah ya. Apa sih tipsnya untuk menjadi salesman yang jago itu? Salesman ya. Mungkin gue tarik dari cerita ketika gue pernah ngajari Sifluencer ya. Meskipun kalau di Sifluencer gue buka-bukaan. Kalau di sini mungkin kita agak nggak usah ngomongin angka sepenuhnya. Tapi gue punya banyak channel. Channel itu akhirnya diakuisisi lah ya sama orang besar gitu. Nah sebenarnya untuk menjadi sales yang jago jualan barang itu tadi, pertama kita harus bisa meyakinkan orang dulu Sam. Kita harus ngerti, kita harus paham bidangnya, atau bahkan kita harus kepo gitu. Kayak gue mau ketemu orang A ya, itu jangan kira gue nggak pelajarin. Gue bahkan scraping datanya. Gue bisa tahu pendapatan orang itu berapa sebelum gue ketemu. Caranya gimana tahu pendapatan orang lain? Iya, data scraping di internet kan kita bisa kira-kira. Ada kira-kira bahkan kalau mau tahu ya, sejujurnya gue juga ngulik keluarganya, anaknya umur berapa gitu. Wah serem banget. Bukan buat kepo gitu ya. Tapi gini, ketika lu tahu
keluarganya, lu pasti jadi lebih relate gitu. Bukan kita ngulik anaknya siapa gitu, enggak. Tapi Jam kayak berapa pulang sekolah? kan dia posting kan, posting itu di Instagram. Kalau IG lu nggak private, lu bisa bikin tool sendiri. Ketika gua masukin Samuel Chris gitu ya, Pakai AI juga ini. iya dia tahu lu kapan nikah lu di mana, Damn. lu ngundang siapa aja di situ. Kayak gue bisa langsung instantly nge-recognize itu. Nah, cara ini itu tuh niru dari bisnis animal communicator anjing, tau nggak? Yang sering dia itu ada beberapa yang bener ya, ada beberapa yang scam. Contohnya gini, ketika lu punya anjing, terus lu itu tanya nih anjing lu kenapa gitu, dia tuh pasti ngulik pertama Instagram lu dulu, Instagram anjing lu. Lu kalau sering pergi, pasti orang itu bilang kayak Kurang papi, misalnya anaknya namanya Milo anjingnya ya, Milo kurang happy kalau papi pergi-pergi terus, karena dia lihat lu traveling. Jadi lu itu pertama harus tahu dulu siapa investor lu, mencoba untuk relate. Nah, cara ini akhirnya gue terapin juga ke channel-channel yang gue bikin. Misalnya channelnya health, ya kita nggak mungkin jual ke orang yang bisnisnya logistik gitu, nggak nyambung. Betul. Kita harus banyak networking sama orang-orang di bidang farmasi. Ketika gua ngisi acara di satu company farmasi gede, gua nggak charge gede. Gua mencoba untuk tawarin, gua kasih tahu di situ. Ketika ada CEO-nya lu ngomong, saya membangun ini gitu. Intinya bagaimana lu mempackaging produk lu ini gitu. Termasuk ketika lu bikin konten kayak Plout tadi, nobody nih yang ngomong tentang Plout gitu ya, ya nggak bakal didengerin. Tapi kalau gua udah se-AI itu, terus gua ngomong alat ini ngerekam meeting, ya pasti orang beli gitu. Paham. Jadi produk yang kita jual dengan founder juga harus match ya. Harus Jadi orang match. tahu ekspertisnya ini orang juga siapa dan lain-lain. Iya, benar. Benar banget. Oke, dan Seperti itu. dan tadi ada sesuatu yang menarik tuh. Katanya ngejual channel ya, diakuisisi, Iya, diakuisisi sih, diinvest lah sama orang gitu. diinvest sama orang. Apa yang membuat kenapa orang itu mau sampai invest channel sih sebenarnya? Oke. Nah, ini jawaban menarik lagi yang tadi ya Sam ya. Ketika lu bikin channel tidak bervalue tapi duitnya kencang, biasanya itu nggak akan diakuisisi. Biasanya, kecuali Sorry, orang bisa mau ulang. Nah, Ketika bikin channel, channel tidak bervalue, tidak bervalue. topiknya random nih, nggak akan dibeli orang. Tapi kecuali kayak tadi, emang money-nya gede banget dapatnya AdSense-nya. Orang bisa akuisisi supaya 2 tahun ROI gitu. Nah, tapi hal kedua yang bisa diterapin adalah bikin channel yang ada value-nya. I see. Meskipun uangnya belum jalan kencang. Berarti Samuel Chris ini ada value-nya gak bang? Ya ada lah pasti. Si influencer udah sangat terlihat, makanya Bapak Andrew ya masuk gitu. Nah, kedua kalau tadi ya, kalau misalnya channelnya tentang health gitu, kayak salah satu channel gue yang belum terakuisisi atau mungkin tidak akan diserahkan ke orang lain adalah Nukleus namanya. Oke. Nukleus itu baru 80 ribuan kan. Nah, tapi di situ bahas health dan lain-lain gitu. Iya. Apakah udah ada yang nego? Ada, tapi terlalu kecil gitu. Gitu. Jadi emang harus dibungkus sedemikian rupa. Pertama ya value-nya, kedua kalau bisa ada revenue-nya gitu. Kayak pekerja AI yang software gue ini udah dinego orang Sam. 20%. Gue masih hold sampai sekarang Sahamnya ya? sahamnya. Iya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk mendapatkan uang di era sekarang itu caranya beragam-ragam ya, dan pemanfaatan antara sosmed dan juga AI kalau digabungin itu benar-benar bisa making money loh. Sangat possible. Tapi emang orang harus belajar cara startup bekerja sih, supaya valuasinya tadi bisa ketahuan ya Sam ya. Iya. Berapa valuasinya, terus mau dijual dengan format apa gitu. Kan nggak bisa kita kayak jualannya kayak jualan channel supaya dibeli satu ban ya itulah. Itu yang salah, nggak boleh yang kayak gitu ya. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh kalau yang dijual ke situ. Iya. Bang, tapi gini, aku tuh lumayan struggling dalam mengedukasi orang tentang pentingnya penggunaan sosmed di era sekarang. Kan aku ada influencer kan. Dan menurutku market orang yang mengerti bahwa kita ini di era attention economy loh, yang dimana attention itu lebih mahal daripada uang loh. Iya. Itu tuh susah sekali gitu loh untuk mengedukasi orang di era sekarang. Makanya nanti nih minggu depan aku bakal TED Talk itu membahas tentang gimana caranya kamu tuh bisa sukses tanpa modal melalui sosial media gitu loh. Dan balik lagi ya, semua kita setuju lah. Maksudnya Bang Anjas juga di sini suksesnya lewat sosmed. Iya. Aku juga pasti sudah 1000% lewat sosmed. Iya. Dan semua orang yang kalian lihat di era sekarang yang sukses kebanyakan lewat sosmed gitu. Even Pak Presiden Prabowo yang udah ngurus satu negara nih, yang sesibuk-sibuk ya,
tetap bikin konten gitu loh. Iya. Banyak sekali orang bilang, gue sibuk nih gak bisa bikin konten. Emang lu ngurus negara kayak Pak Prabowo? Gitu kan. Dia aja masih bikin konten. Andrew aja konglomerat masih bikin konten. Iya. Berarti kan ada something big di situ loh, yang kalian harus sadar bahwa tanpa sosmed di era sekarang, kalian mau bersaing sama siapapun gak bisa. Iya. Dan kita saingannya sekarang tuh bukan sesama manusia loh. Kita saingannya sama bisnis sosial media. Social influencer punya sosmednya sendiri, sambal bakar punya sendiri, ya kan? Dan bahkan sekarang AI juga udah masuk ke sosmed semua. Ya. Makanya banyak kayak apa ya? Ya ini bukan untuk ditiru ya, tapi banyak kayak cewek-cewek seksi pun itu sebenarnya AI. Iya. Terus ngejual konten OF, ya kan, tahu kan? Tahu. Itu juga menggunakan AI. Itu sebenarnya mau gue sebutin tadi, cuman enggak lah nanti ditiru banyak orang. Iya. Itu parah banget loh. Tapi ya gitu sih. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa kita konvensional aja di era sekarang, wah itu sangat-sangat ketinggalan banget gitu. Bahkan menurutku sekarang kalian sudah agak too late bahkan masuk ke dalam era sini kan, karena ya sosmed udah terlalu banyak pemain. Andai kan kalian masuk di era aku yang kayak 5 tahun yang lalu, itu lebih basah lagi. Iya, kan? Lebih basah lagi. Era Covid itu endorsement enak sekali gitu ya. Benar. Ada yang mau ditambahkan ya? Ya, sosmed itu kayak semacam kita itu founder ya, karena CEO ya atau leader lah company. Bikin sosmed itu sebenarnya untuk dua hal. Yang pertama untuk ngeboost bisnisnya. Udah pasti itu semua orang melakukan itu sekarang. Semua CEO nongol. Yang kedua adalah menjadi tameng. Iya. Sekalinya bisnis kamu ada masalah, kalau CEO-nya punya sosmed, kan ada critical timingnya ya ketika ada masalah ya. Nah, damage manajemennya itu CEO. Aku ngelihat banyak banget contoh yang akhirnya bisa kembali lagi merangkul marketnya dengan sangat baik dengan sosok CEO-nya. Idodax inget kasus? Iya. Tapi kan bukan salah dia sebenarnya kan. Iya. Tapi gara-gara Pak Oscar maju, Betul. lihat company-nya selamat. Betul, dia bikin giveaway setiap berapa jam itu. Aku Betul. lihat, wah, itu genius banget Itu sih cara genius banget. penyelamatan company-nya dia. Ya, makanya kalau sekarang ada founder, CEO ya, nggak mau bikin sosmed, oke, kalau duitnya udah cukup nggak apa-apa. Tapi kalian jadi nggak punya tameng gitu, Iya. nggak punya. Loh, bukan masalah duit sekarang sih menurutku Bang Jas. Untuk kan gini, kalau kita ngomong duit, pasti Andrew Susanto itu sudah tidak usah melihat duit kan. Tapi kenapa dia masih bikin sosmed yang aku lihat ya? Karena dia kan mau melewati rekor di tahun sebelumnya dia. Iya. Jadi bagi dia duit itu sudah bukan sekedar duit lagi, tapi itu hanya angka kan. Yang dimana dia setiap tahun tuh harus naikin nominalnya ini untuk melawan recordnya dia sendiri. Basically kan gitu kan. Iya. Nah, pas saat dia bikin pusat emas yang sekarang ini, itu kan jual beli emas kan. Dia tuh menggunakan sosmed untuk mempromosikan pusat emas ini. Dan dia ngomong di Cfluencer, dia bilang yang seharusnya target dia pusat emas ini dalam 3 tahun mencapai omset berapa, itu dia sudah dapatkan di bulan ketiga Dan jauh lebih tinggi daripada yang dia ekspektasikan setelah menggunakan sosmed. Yes. Nah, jadi menurutku adalah ya buat kalian ini, ya balik lagi ya, Cfluencer sebenarnya sekarang Bang ada app baru namanya Circle. Jadi Circle ini basically kita ngasih tahu gimana caranya mereka mendapatkan duit dari video viral. Jadi sudah bukan yang kayak oke, kalian harus jadi content creator dulu ya kan. Content creator kan lama nih prosesnya kan, harus berapa tahun baru bisa banyak followers. Nah sebenarnya yang aku lihat adalah ketika orang bisa viral sekali aja, tapi di video yang tepat ya, di video ini mungkin lagi mempromosikan sesuatu misalnya, tiba-tiba yang nonton 10 juta, apa nggak langsung kaya itu orang? 10 juta views lagi mempromosikan hard sell kita ngomongnya. Iya, Apa iya. nggak langsung kaya dari satu video aja loh viral. Nah itu yang kita taruh semuanya di circle Cfluencer ini gitu loh. Jadi kalau mereka join ada banyak pilihan nanti Bang. Ada kan pilihannya banyak sekarang. Kamu mau jadi agen asuransi, agen properti, mau affiliate, mau jual digital produk, banyak pilihan. Mau AI tadi Iya, kata iya. Bang Ayas. Yang penting tahu gimana nge-matchnya dengan sosmed, jadi duit kan. Betul. Yes, setuju gue. Nah itulah yang kalian harus, ya semoga melalui video ini kalian mulai searching, mulai belajar tentang AI, tentang sosmed habis ini, karena itu penting sekali untuk meningkatkan karir kalian. Harus.